Samsung. Mendengar kata Samsung, kita langsung berpikiran bagus, mewah, dan berkualitas. Ya, perusahaan teknologi raksasa ini sudah dikenal di seluruh penjuru dunia karena produk-produknya yang bagus dan berkualitas. Tapi, tahukah kalian kalau raksasa teknologi sekelas Samsung pun juga pernah mengalami kegagalan? Entah itu ditolak oleh pasar, kurang laku, sampai terjadi kerusakan parah yang membuat produk harus ditarik lagi. Nah, penasaran kan? Produk Samsung apa saja yang sempat gagal di pasaran? Silahkan tonton sampai habis video ini. Tahun 2016 lalu, selain merilis beberapa seri smartphone, Samsung juga meluncurkan produk andalannya yaitu seri Galaxy Note 7. Samsung mengeklaim smartphone yang mereka luncurkan itu lebih bagus dari iPhone 7. Bagaimana tidak? Di kala itu, Samsung menyajikan fitur-fitur terbarunya, seperti layar 5,7 inci yang sudah menggunakan Super AMOLED display, resolusi layar yang tinggi, menggunakan Corning Gorilla Glass 5, jaringan yang sudah 4G LTE, menggunakan chipset Exynos 8890 octa-core dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB, kamera depan 5MP dan kamera belakang 12MP, dan baterai 3500 mAh. Sayangnya, Samsung harus menelan ludah pahit karena beberapa waktu setelah diluncurkan, Galaxy Note 7 mengalami banyak masalah. Salah satu yang menjadi pembahasan di beberapa negara adalah smartphone yang tiba-tiba meledak dan menyebabkan korban luka, mulai dari kerusakan mobil, rumah terbakar, sampai tangan melepuh terkena ledakan smartphone. Samsung ini juga dilarang di beberapa penerbangan domestik dan internasional. Hal ini yang akhirnya membuat produksi Galaxy Note 7 dihentikan dan semua produk di pasaran ditarik. Samsung Galaxy Fold beralih ke tahun 2019. Di tahun itu adalah tahun penuh terobosan dari Samsung. Salah satunya karena Samsung secara resmi mengenalkan smartphone layar lipat pertama di dunia yang bernama Galaxy Fold. Sayangnya, smartphone Samsung ini punya masalah cukup serius, terutama pada bagian layar lipat di dalamnya. Sejumlah pengguna mengajukan komplain pada bagian layarnya yang begitu rapuh dan cepat rusak. Pada bagian engsel pun, handphone ini disebut tidak bergerak dengan baik dan mulus. Bahkan, banyak sekali video review yang menunjukkan smartphone ini mengalami blank pada layarnya setelah ditekuk. Beberapa permasalahan hardware ini langsung membuat Samsung menarik semua unit Galaxy Fold di pasaran dan membuat desain ulang supaya lebih kokoh dan engsel yang lebih kuat. Mesin cuci Samsung. Sebelumnya, Samsung telah menarik Galaxy Note 7 dari pasaran karena meledak. Tidak lama setelah itu, produk mesin cucinya juga ditarik dari pasaran Amerika Serikat karena alasan yang sama, yaitu beresiko meledak. Kasus ini muncul ketika pengguna mesin cuci Samsung asal Texas, Georgia, dan Indiana telah melayangkan tuntutan hukum terhadap Samsung akibat mesin cuci yang digunakan meledak. Ini hanya satu dari 730 laporan mesin cuci Samsung yang meledak. Bahkan, ledakan mesin cuci ini dilaporkan sampai membuat dinding dalam garasi bolong. Sebagian lainnya merasa ledakan mesin cuci ini seperti bom. Dikarenakan ledakan ini,
produksi mesin cuci Samsung dihentikan, serta ditarik pemasarannya dari pasar Amerika Serikat. Samsung mengakui hal ini dapat terjadi saat pemilik mencuci selimut, barang kedap air, atau cucian berukuran besar dengan kecepatan tinggi. Samsung Galaxy Tab 10.1. Ternyata selain Galaxy Note 7, produk Samsung lainnya yaitu Galaxy Tab 10.1 juga pernah dikabarkan gagal di pasaran. Alasan ditariknya produk Samsung ini karena dituduh meniru teknologi milik Apple. Disebutkan jika Galaxy Tab 10.1 ini tidak hanya ditarik dari pasaran, melainkan juga dihentikan penjualannya di pasar Eropa, terlebih pasar Inggris. Kemudian di Oktober 2011, giliran Australia larang penjualan Galaxy Tab ini. Hal ini karena di Australia, Apple memenangkan gugatan hukum atas hak paten. Samsung Galaxy S6 dirilis tahun 2015, smartphone yang ini terbilang bagus dan cukup populer. Banyak fitur canggih ditawarkan mulai dari chipset Exynos 7420 sampai sistem keamanan cyber yang lebih ketat lewat platform Knox. Smartphone ini dilengkapi dengan kamera depan 5 megapiksel dan kamera belakang 16 megapiksel dengan bukaan f1.9. Karenanya, Galaxy S6 diklaim bisa menghasilkan kualitas foto optimal bahkan dengan cahaya minim sekalipun. Tetapi di Jepang, produk andalan Samsung ini dilaporkan gagal di pasaran. Hal ini terjadi karena hubungan antara Jepang dan Korea Selatan selaku negara asal Samsung yang sempat memanas kala itu akibat adu argumen sejarah. Dampaknya, beberapa perusahaan Korea Selatan, salah satunya Samsung, menghadapi kegagalan di pasar Jepang, termasuk penjualan Galaxy S6 dan S6 Edge. Perusahaan sebesar Samsung pun masih bisa melakukan sebuah kesalahan. Inilah bukti bahwa dalam melakukan sesuatu harus ada perjuangan dan pengorbanan yang besar. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat konten.